Kekuasaan menjadi ajang elit politik yang mengukuhkan eksistensi. Melanggengkan kekuasaan adalah kewajiban yang haram untuk ditinggalkan. Negara yang berasaskan demokrasi tak menjadi penghalang melancarkan strategi dalam rangka melebarkan pengaruh atas kelompok. Indonesia terus dikuasai oleh golongan elit tertentu dari generasi ke generasi. Pemilu yang katanya bentuk dari demokrasi, nyatanya tidak mampu merubah komposisi golongan elit dalam parlemen. Ya, selamat datang di dunia politik kartel. Kartel bukan hanya julukan untuk para pengedar narkoba atau gerbong narkoba, ataupun disematkan kepada kelompok-kelompok yang menguasai sektor perdagangan secara sistematis dan terstruktur. Akan tetapi, dalam dunia perpolitikan juga kerap terjadi, apalagi perdebatan ruang MK yang kemarin tentang pemilu 2024 mendatang. Hanya dua opsi yang terdengar begitu sengit dibicarakan, antara tertutup dan terbuka, yang kemudian MK tetap menolak opsi pemilihan proporsional tertutup. Padahal, keduanya sama saja mampu memperkuat politik kartel di Indonesia. Pemilu proporsional terbuka seolah-olah membuka ruang bagi masyarakat biasa untuk terlibat sebagai penyambung aspirasi rakyat. Akan tetapi, Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem politik multipartai, di mana partai-partai politik memiliki peran penting dalam proses politik dan pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya, sistem demokrasi Indonesia di dalam dunia parlementer itu didominasi oleh kalangan popularitas dan pengusaha, sehingga melahirkan kebijakan praktik politik kartel yang merugikan demokrasi. Politik kartel dapat didefinisikan sebagai praktek kolusi antar kelompok-kelompok politik dan bisnis untuk saling menguntungkan, seringkali melalui penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik. Dalam konteks Indonesia, politik kartel telah menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan elit politik dan bisnis. Politik kartel biasanya terjadi dalam bentuk aliansi antar kelompok-kelompok bisnis dan politik, yang saling membantu satu sama lain dalam hal memperoleh keuntungan dan mempertahankan kekuasaan. Praktik ini dapat pemberian kontrak-kontrak bisnis yang menguntungkan secara eksklusif kepada kelompok tertentu, pembagian proyek antar kelompok-kelompok yang berkuasa, dan penyalahgunaan posisi politik yang memperoleh keuntungan pribadi. Dampak dari politik kartel ini sangat merugikan bagi rakyat Indonesia karena terjadi pemborosan anggaran negara dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menyebabkan penghamburan sumber daya yang berharga. Selain itu, politik kartel juga dapat menghambat persaingan bisnis yang sehat dan merugikan pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses kekuasaan politik. Dan sejarah perpolitikan Indonesia telah tergambarkan dan pernah terjadi di Republik ini. Nah, sekarang memang rupa-rupanya masalah modal. Modal pun juga pemerintah telah memberikan. Di antara lain adalah dalam melewati perbankan, kredit usaha kecil. Nah, adapun sejarah politik kartel di Indonesia yang dapat kita telusuri kembali ke era Orde Baru, ketika pemerintah Presiden Soeharto yang berkuasa dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada masa itu, pemerintah mengambil alih kendali penuh terhadap perekonomian negara dan memperkenalkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang membatasi persaingan bisnis dan menguntungkan kelompok-kelompok elit yang dekat dengan pemerintah. Salah satu contoh praktik politik kartel pada masa Orde Baru adalah pemerintah memberikan izin usaha yang eksklusif bagi kelompok bisnis yang dekat dengan pemerintah, yang disebut sebagai konglomerasi. Kelompok-kelompok ini mendapatkan akses mudah terhadap modal, teknologi, dan pasar yang dikontrol oleh pemerintah. Sementara pesaing-pesaingnya dikucilkan atau ditekan oleh aparat keamanan. Praktik politik kartel semakin meluas pada era reformasi setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998.
Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi ekonomi dan politik untuk mendorong persaingan dan keadilan sosial, kelompok-kelompok bisnis dan politik yang kuat tetap mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Nah, beberapa contoh politik kartel yang terkenal di Indonesia antara lain: praktik monopoli di sektor perbankan dan minyak, manipulasi tender proyek, dan praktik korupsi di sektor publik. Dalam beberapa tahun terakhir, isu politik kartel semakin menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks persiapan pemilihan umum. Beberapa partai politik dianggap bersekongkol untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pemerintahan. Sementara, beberapa kelompok bisnis dikabarkan memanipulasi proses politik untuk mengamankan posisi mereka dalam pasar. Hal ini menyebabkan keprihatinan tentang integritas demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, permainan elit politik kartel mulai terlihat dalam upaya pembatasan jumlah capres dan cawapres dengan presiden threshold 20% oleh partai-partai pendukung dari Jokowi. Pembatasan tersebut tentu ditolak oleh Prabowo dan partai-partai pendukungnya dengan menginginkan presidensial threshold itu 0%, sehingga semua partai politik dapat mencalonkan capres dan cawapresnya. Pasca pemilu yang mengalahkan pasangan Prabowo Sandi dengan perolehan suara sekitar 44,50%, tidak lantas membuat partai-partai pendukungnya menjadi partai oposisi. Dia kala itu, kartel politik terlihat dengan perilaku partai-partai Demokrat, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Gerindra yang berbondong-bondong meminta restu Joko Widodo sebagai pemenang pemilu dengan suara sampai 55,50% untuk bergabung menjadi koalisi pemerintah. Ini terbukti dengan dilantiknya Prabowo yang merupakan rival dari Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan dan meninggalkan Partai Kesejahteraan Sosial atau PKS untuk menjadi partai oposisi sebatang kara. Padahal PKS hanyalah partai pendukung. Bergabungnya partai oposisi kepada pemerintah yang kemudian melemahkan sistem demokrasi dalam negara demokrasi, di mana perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi suara itu beralih fungsi menjadi ketua yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya untuk tetap berada dalam lingkaran pemerintah sebagai penopang keberlangsungan hidup. Nah, yang terjadi fungsi check and balance yang kemudian melemah karena minimnya oposisi terhadap pemerintah. Padahal dalam negara demokrasi, kontrol terhadap pemerintah harus tetap berjalan. Karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kedaulatan. Nah, yang terjadi adalah salah satu produk politik kartel yang dihasilkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 di Indonesia. Menjadi sorotan publik karena dianggap mengandung unsur politik kartel. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memihak kepada kepentingan kelompok bisnis tertentu, sementara merugikan hak-hak pekerja dan masyarakat. Salah satu pasal yang kontroversial adalah pasal 170 tentang tenaga kerja kontrak yang memperbolehkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak tanpa batas waktu dengan upah yang lebih rendah dari pekerja tetap. Pasal ini dianggap menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja karena menyebabkan ketidakpastian kerja dan rendahnya standar hidup pekerja. Beberapa kelompok pekerja dan hak asasi manusia menilai bahwa pasal 170 ini merupakan bentuk politik kartel antara pemerintah dan kelompok bisnis tertentu yang bertujuan untuk memperkuat posisi pengusaha dan melemahkan hak-hak pekerja. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap merugikan lingkungan hidup dan masyarakat adat karena menghapus sejumlah regulasi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dalam pemberian izin usaha. Hal ini dianggap sebagai praktik politik kartel antara pemerintah dan kelompok-kelompok bisnis yang memiliki kepentingan di sektor industri atau pertambangan. Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memicu aksi protes dan demonstrasi di seluruh Indonesia yang menuntut pembatalan atau perubahan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja dan masyarakat. Beberapa kelompok aktivis dan akademisi telah menyerukan perlunya reformasi politik
dan ekonomi yang lebih transparan dan berkeadilan untuk mendorong persaingan yang sehat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepercayaan masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai wujud negara demokrasi perlahan luntur, sehingga suara dalam pemilu mereka dijual dengan harga yang murah kepada elit-elit politik yang memiliki kepentingan pribadi terhadap kekuasaan. Apatis bukanlah sebuah keraguan, tapi merupakan sebuah ancaman serius yang dapat membunuh demokrasi secara perlahan, disebabkan oleh kekuasaan oligarki yang telah menjadi wajah dari masa depan demokrasi di Indonesia. Demokrasi plural dalam mekanisme kartel meniadakan ideologi, sehingga pragmatisme mendominasi dan menjadikan politik sebagai ajang kompetisi dari elit untuk elit. Koordinasi antara elit politik kemudian melemahkan persaingan dan mengontrol keuntungan, sehingga oposisi mutlak adalah suatu kemustahilan. Untung rugi menjadi pembahasan yang wajib dan kartel akan menjaga jaring-jaring korupsi itu. Mungkin cukup sekian konten video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Alur. Tetap like, comment, and subscribe. Tetap jaga demokrasi kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya.